Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Berjumpa kembali di dalam ibadah malam doa menjelang Pentakosta GKI Raya Hankam. Saudaraku, di malam doa menjelang Pentakosta ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita merenungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas sepanjang hari ini yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sebagai upaya kami untuk menghayati hari Pentakosta, di mana Engkau pada hari itu mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang beriman di seluruh dunia. Biarlah Roh Kudus membimbing kami di dalam membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan merenungkan tentang karya Tuhan Allah yang di dalamnya Ia bekerja melalui perantaraan Roh Kudus. Judul renungan kita adalah Roh Kudus dalam misi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, karya yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus adalah karya yang menyeluruh dan berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena dengan karya Roh Kudus, misi Tuhan di dalam Kristus tidak berhenti sampai hanya ketika Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan para murid saja, tetapi sampai pada akhir zaman. Tidak hanya berhenti pada masa Kristus hidup saja, tetapi sampai akhir zaman, sampai Kristus datang kembali sebagai hakim bagi semesta ini. Nah, saudaraku, Roh Kudus yang berkarya di dalam diri para murid pada waktu itu, pada gilirannya berkarya melalui para murid untuk bersaksi kepada seluruh umat manusia di segala abad dan tempat. Kisah Para Rasul 6 ayat 8a mengatakan demikian. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Nah, saudaraku, itu mau menunjukkan yang pertama adalah bahwa para murid Yesus memiliki kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Apa artinya? Artinya orang beriman memiliki otoritas untuk melanjutkan misi Allah di dalam hidup mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti, saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di dalam diri murid-murid, di dalam diri saudara dan saya, itu menjadikan kita memiliki potensi untuk melanjutkan karya Kristus di tengah dunia ini.
Apa karya Kristus itu? Yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Di dalam pimpinan Roh Kudus, maka orang beriman mampu melanjutkan hidupnya di dalam kemerdekaan dari dosa. Orang beriman di dalam Roh Kudus dijadikan benar-benar hidup di dalam kebebasan, yaitu hidup di dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Bebas dari segala dosa, dengan segala ikatan-ikatan yang membelenggunya. Sehingga setiap orang beriman, ia bisa hidup di dalam suasana baru, yaitu suasana damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Tanpa ketakutan dan tanpa permusuhan dengan Tuhan Allah. Nah saudaraku, karya pembebasan oleh Roh Kudus ini sejatinya adalah kelanjutan dari karya Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia. Kristus datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Sehingga dengan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka datanglah zaman yang baru. Ada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Dahulu manusia hidup di dalam kuasa kedagingan atau di dalam suasana yang dikuasai oleh dosa dan oleh kedagingan. Akan tetapi, sekarang di dalam Kristus orang beriman hidup di dalam roh atau di dalam suasana yang dikuasai oleh Roh Kudus. Di sini saudaraku kita melihat ada manifestasi misteri Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya di dalam daging ia mengalahkan kuasa dosa. Dan Roh Kudus pada gilirannya membebaskan kita, membebaskan orang-orang beriman, dan menuntun kita di dalam kehidupan yang baru. Sehingga kita tidak lagi berjalan sendirian oleh kuasa kedagingan kita. Namun kita sekarang berjalan bersama-sama Roh Kudus. Dan di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita hidup di dalam misi Tuhan. Yang kedua saudaraku, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, di dalam diri para murid, mengubah hidup para murid, mengubah hidup kita. Dari orang yang tadinya hidup di dalam ketakutan, menjadi orang yang beriman, yang penuh dengan keberanian untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dari orang yang bertumpu pada kekuatan diri sendiri dan berfokus kepada diri sendiri, sekarang menjadi orang beriman yang bertumpu kepada tuntunan dari Roh Kudus. Dan hidupnya otomatis berfokus kepada apa yang menjadi misi Allah bagi dunia ini. Di dalam hidup mereka, mereka melakukannya untuk Tuhan. Jadi gagasan di dalam Alkitab adalah jelas bahwa orang-orang beriman dimasukkan ke dalam hubungan hidup yang baru dengan Kristus, di mana Roh Kudus menguasai hidup orang-orang beriman, yaitu saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudaraku, hidup orang beriman harus mengungkapkan suatu kualitas hidup yang dikuasai, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, yang termanifestasi di dalam hidup yang gemar akan pimpinan roh, yang mau dibimbing dan dibentuk
oleh Roh Kudus, serta berjalan di dalam dan bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi dengan demikian, roh yang memenuhi orang beriman itu, itulah yang akan memampukan setiap kita yang menjadi orang-orang beriman untuk hidup sebagaimana layaknya hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup dalam kebebasan dari dosa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman yang hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka sudah selayaknya lah kita berkaca di dalam diri kita sendiri, dan marilah kita mematut diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Apakah sungguh kita sudah menghayati bahwa hidup baru ini harus kita isi dengan hidup oleh roh, bukan oleh kedagingan kita. Yaitu ketika kita tidak lagi hidup di dalam dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan tubuh kita, hidup kita, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menangkal semua kedagingan kita yang penuh dengan hawa nafsu, yang membuat kita memenuhi ego kita, yang membawa kita kemudian menjauh dari Tuhan. Oleh karena kita ingin hanya melakukan sekehendak hati, pikiran, ego kita saja. Apakah sungguh kita sudah menunjukkan kualitas hidup di dalam roh, yang bukan saja tercermin dari menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi juga tercermin di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang menghadirkan kualitas hidup, yang menghasilkan buah dari karya Roh Kudus. Dan itu pasti berdampak bagi dunia ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah kita pada kesempatan malam doa menjelang Pentakosta ini, kita memohon pengampunan atas segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mengikuti gerak Roh Kudus di dalam hidup kita, di mana kita seringkali mendukakan Roh Kudus, yaitu dengan hidup kita yang sembrono, hidup kita yang penuh dengan pemenuhan hawa nafsu, kedagingan, dan ego pribadi kita sendiri. Dan marilah kita menyatakan kepada Tuhan Yesus untuk kita mau kembali berkomitmen, menyatakan komitmen kita untuk sungguh-sungguh memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang sudah mengubah pribadi saudara dan saya menjadi pribadi yang mengerti akan misi Allah bagi hidup kita di tengah dunia ini. Dan hidup di dalam misinya. Dan roh yang sama yang sudah mengubah pribadi kita itu adalah roh yang akan terus bekerja memurnikan kita. Sehingga apa? Sehingga kita semakin sempurna menjadi anak-anaknya. Dia rindu menolong, dia rindu membimbing saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang terus-menerus dibaharui, yang terus-menerus bersaksi bagi dunia ini. Amin. Soli Deo Gloria. Jemaat kekasih Kristus, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang kami boleh renungkan
pada malam hari ini, di mana firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, dan kami memohon agar kiranya kami terus-menerus dikuatkan untuk mengikuti Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari sampai malam hari ini. Biarlah dengan kesehatan dan keselamatan yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada kami boleh mengisinya untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di dalam pergumulan dan beban berat, agar kiranya Tuhan menilik keadaan mereka, sehingga mereka dikuatkan kembali dan terus berpengharapan untuk menjalani segala pergumulan mereka dengan ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan untuk memikul salib mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKI Raya Hankam, di dalam segala pergumulan Tuhan memberkati. Untuk segala program-program yang dijalankan sepanjang tahun ini, biarlah semuanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk para aktivis gereja Tuhan di tempat ini, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan berkat-Mu mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami terus Tuhan berkati. Apa yang menjadi cita-cita bersama kami, untuk kami boleh merasakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, biarlah itu boleh kami capai dengan pertolongan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.